Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, saya percaya hari ini hari yang luar biasa. Karena kita sudah memasuki minggu yang ketiga di bulan Juni ini. Dan kita percaya ini adalah bulan yang spesial buat kita karena Tuhan sudah hadir di setiap rumah-rumah Bapak Ibu Saudara. Semua sudah siap memuji Tuhan? Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara, kita mau masuk gerbangnya Tuhan. Kita mau bersyukur di hadapan Tuhan. Biarlah setiap pujian kita boleh menyenangkan hati Tuhan pada pagi hari ini. Siapkan hatimu untuk kita masuk dalam ibadah raya yang menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama katakan, mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Masuk lebih lagi, masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya, amin, dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Katakan sebab Dia baik, amin, dan anugerahnya kekal selama-lamanya, amin. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya, amin. Mari kita mau masuk dengan pujian yang lebih lagi sama-sama. Masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, amin, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik, yes, amin, dan anugerahnya kekal selama-lamanya, amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya, amin. Sebab Tuhan Dia baik, amin, haleluya, dan anugerahnya kekal selama-lamanya, amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya, amin. Selama-lamanya, amin. Selama-lamanya, 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 amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tetap dalam hadirat Tuhan. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk. Tenangkan hatimu. Kita mau menyembah Dia. Kita mau senangkan hatinya. Buka hatimu di hadapan Tuhan. Angkat tanganmu, katakan, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya, amin. Sebab Tuhan Dia baik, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Sebab Tuhan Dia baik, Bapak Ibu Saudara.
Katakan dengan segenap hati. Yes. Lihat kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Anugerahnya kekal buat saudara dan saya. Haleluya. Sebab Tuhan Dia baik. Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Mari kita mau sembah Dia, katakan. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau angkat pujian dari awal. Katakan, Yesus kami puji. Dia Raja yang berdaulat atas hidup kita. Mari sama-sama di hadapan Tuhan angkat pujian ini. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Amin. Sebagai Raja berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja Engkau pagi hari ini. Yesus kami puja. Amin. Kami sembah sebagai Raja berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Oh, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Amin. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari lebih lagi kita memuja Dia dengan segenap kekuatan kita. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Oh,
kita menyembah Dia. Dia Allah yang berdaulat. Dia Allah yang siap melawat setiap kita di rumah-rumah, dimanapun kita berada. Ini adalah masa lawatan. Jangan keraskan hatimu, tapi bela hatimu sungguh-sungguh hanya untuk Dia. Dia begitu mengasihimu. Dialah satu-satunya juru selamat yang bisa menyelamatkan engkau. Haleluya. Mari perlahan kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Kita mau pandang Allah yang besar. Dia Allah yang besar, ajaib dan mulia. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapak. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Amin. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Lebih lagi kata Kau Allah yang besar. Yes, Kau Allah yang besar bagi kami. Kau Allah yang ajaib dan mulia Tuhan. Terima kasih Allahku. Sungguh kami terpesona bagi hari ini melihat karya-Mu yang ajaib. Segala pujian kami berikan ke hadapan Raja Yesus Kristus namanya. Haleluya. Kau Allah yang besar. Amin. Ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar. Amin. Yes. Ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau. Amin. Haleluya. Hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang ajaib, Kau Allah yang mempesona bagi kami. Amin, Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau sudah hadir di rumah-rumah, Engkau sudah hadir di hati setiap umat-Mu yang bersama-sama kami mengikuti ibadah online ini Tuhan. Kami percaya kami yang sakit sudah disembuhkan dalam nama Yesus. Kami yang mengalami jalan buntu sudah dibukakan dalam nama Yesus. Kami yang lemah letih lesu sudah dikuatkan dalam nama Yesus. Karena sesungguhnya ada kuasa dalam pujian. Kami percaya Engkau Allah yang bertata di atas puji-pujian umatnya. Dan itulah yang membuat setiap kami menjadi pemenang-pemenang yang ilahi. Terima kasih Bapa, kami siap memuji Engkau. Kami siap bersorak-sorai atas Engkau. Taruh roh puji-pujian atas setiap kami yang ada di rumah-rumah juga, kami semua dilawat Tuhan untuk kami boleh bersorak menari bagi Engkau. Dalam nama Yesus yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Haleluya. Kita tetap berdiri Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kita angkat pujian. Ada kuasa dalam pujian. Amin. Yes. Haleluya. Tuhan Allah kita berkuasa atas pujian umatnya. Amin. Tuhan Allah kita berkuasa atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa
pujian umatnya. Yes, Tuhan Allah kita bertata, amin, atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir. Dengan dahsyatnya, ada kuasa, amin, dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Katakan lebih lagi, Ada kuasa amin, yes, dalam pujian. haleluya. Inilah segenap hati dan jiwa. Katakan, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Lebih lagi katakan, Kuasa yes, dalam pujian. bernyanyilah segenap hati dan jiwa, Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian. bernyanyilah segenap hati dan jiwa, Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang apa saudara? Yang sanggup membungkam kekuatan. Sekali lagi katakan, yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Sebab ada kuasa. Haleluya. 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 Ada sukacita, amin. 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 Kau rasakan ada kuasa Tuhan yang mengalir. Haleluya. Ada kuasa Tuhan yang hadir dalam hidupmu. Amin. Kalau itu ada, kita percaya kitalah umat-umat pemenang Tuhan. Amin. Amin. Kita masih terus berdiri. Kita angkat pujian ini dengan segenap kekuatan kita. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Siapa yang dikalahkan saudara? Iblis telah Kalahkan dengan kuasa darahnya. Jika siapa? Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. lebih dari Pemenang dalam segala perkara. Siap-siap iblis dikalahkan. Iblis telah Yes. dikalahkan Oleh kuasa darahnya. Bila Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan haleluya. Amin. Kibarkanlah mandinya, Yesus Raja segala raja. Oh haleluya. Amin. Kita gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita percaya, kita lebih dari pemenang, amin. Kalau kau percaya katakan, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Yes, Iblis telah kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan haleluya. Amin. Yes. Kibarkanlah mandinya, Yesus Raja. Amin. Allah Raja. Oh haleluya. Haleluya. Bangkitlah gereja Tuhan. Kita gerejanya. Amin. Kita lebih. Mari kita tepuk tangan di atas kepala. Katakan haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Katakan haleluya. Haleluya. Amin. Bangkitlah setiap gereja Tuhan Kita dengan gerejanya. kobaran api yang daripada Tuhan. Kita lebih Lebih dari pemenang. Oh haleluya.
Amin. Kalau engkau lebih dari pemenang, kita percaya, kita rindu untuk firman Tuhan disampaikan. Amin. Amin. Kalau engkau rindu, mari silakan duduk Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Tetap tenang di hadirat Tuhan. Seperti Maria yang duduk tenang di kakinya. Biarlah saat ini kita ambil waktu di hadapan Tuhan. Mari masing-masing berdoa. Minta roh Tuhan membukakan pikiran setiap kita. Supaya kita mengerti apa yang Tuhan mau sampaikan buat kita melalui hambanya. Yang sebentar akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Samrida Purba Pinaria. Buka hatimu Bapak Ibu Saudara. Biar roh hikmat dan wahyu Tuhan sendiri yang menuntun engkau. Angkat pujian berdoamu di hadapan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatanku menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Kembali katakan, kuasa-Mu nyata Tuhan. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatanmu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Kaulah sumber. Amin. Kekuatan hatiku. Namun tempat persembunyian kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Engkau penolong di saat susahku. Tempat perlindunganku. Kau menerang dan merisai di hidupku. Kembali katakan pujian doa. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku. Engkau perlindunganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku. Pastikan hanya Yesus yang menjadi kekuatan. Pastikan Yesus yang menjadi tempat perlindunganmu. Karena hanya Dia yang sanggup menolong engkau. Dan firman-Nya siap disampaikan. Buka hatimu lebih dan lebih lagi di hadapan Tuhan. Supaya Tuhan leluasa berbicara atas setiap kita pada pagi hari ini. Dialah menara dan Dia perisai. Dan perisai di hidupku. Dengan lebih sungguh lagi katakan, Engkaulah sumber Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan merisai di hidupku. Engkaulah sumber, oh, Engkaulah sumber
pendeta Samrida Purbaminaria. Kau menara dan perisai di hidupku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kau menara dan perisai di hidupku. Terima kasih Tuhan. Engkaulah kekuatan kami. Engkaulah menara kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami boleh memuji, kami boleh meninggikan, kami boleh mengagungkan, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah pujian, pengagungan kami pada hari ini. Pada pagi hari ini menjadi dupa yang harum bagimu Tuhan. Sebentar kami akan masuk dalam pemberitaan firman-Mu Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu yang sederhana ini Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tiada apa-apanya tanpa Tuhan. Urapi semua pemirsa yang menyaksikan live FB ini Tuhan. Dimanapun berada di pelosok bumi ini Tuhan. Pengurapan-Mu atas kami semuanya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Persilakan duduk. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita masih boleh beribadah, itu semua karena kasih kemurahan Tuhan. Kita beribadah masih di rumah-rumah, mungkin sebagian sudah di rumah tempat ibadah yang permanen, ya. Mungkin jarak duduknya juga masih social distancing ya, tapi kita tak mengucap syukur baik di rumah, baik di gedung, baik di mana saja. Mungkin ada yang di kebun saat ini, kita tidak tahu. Tapi mari kita mengucap syukur bahwa Tuhan itu tetap luar biasa bagi kita. Dia tidak melihat tempat dimanapun kita boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Yang menjadi permasalahan, adakah pujian, penyembahan ada pada pagi hari ini yang keluar dari hati Bapak Ibu Saudara? Ya, kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya akan bagikan dari kitab Rut. Ya, mungkin kalau ketika kita mendengarkan kitab Rut, apa yang kita ingat? Ya, antara Naomi dan Rut, seorang mertua dan menantu yang begitu luar biasa. Ya, kita baca Rut 1 ayat 1 sampai 22. Rut dan Naomi. Pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel, lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi dan nama kedua anaknya Mahlon dan Klion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda, dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek suami Naomi sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan yang mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Klion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab, sebab dari daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya, yaitu Orpa dan Rut, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumlah mereka, tetapi mereka menangis dan dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi
anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti, pulanglah anak-anakku, pergilah. Sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Menangis pula mereka dengan suara keras. Dan Orpa mencium mertuanya itu, minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi kata Rut, janganlah desa aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku dan Allahmu lah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahwa lebih daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Ketika Naomi melihat bahwa Rut bersikeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Betlehem. Ketika mereka ke Betlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka, dan perempuan berkata, Naomikah itu? Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut, perempuan Moab itu, menantunya yang turut pulang dari daerah Moab, dan sampailah mereka ke Betlehem pada permulaan musim menuai jelai. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita membaca firman Tuhan ini dan ceritanya cukup luar biasa, cukup menarik, yang membuat hati kita begitu adakah cerita seperti ini gitu? Mungkin ada yang belum pernah membaca cerita ini. Kita mengucap syukur pada pagi hari ini kita bisa diingatkan kembali dengan cerita ini, yang mungkin juga ada juga yang baru baca, ada juga yang sudah lama tidak baca. Tapi pada pagi hari ini, saudara, judul khotbah yang saya mau bagikan pada pagi hari ini kepada Bapak Ibu, yaitu pahit menjadi manis. Ada amin? Pahit menjadi manis, saudara. Apa hubungannya ya dengan khotbah hari ini? Judulnya kan Rut dan Naomi. Kenapa bisa menjadi pahit menjadi manis? Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat bagaimana perjalanan keluarga Elimelek bersama dengan istri dan kedua anaknya, ya kita melihat di sini saudara, kita akan baca pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Yang pertama, ada permasalahan yang mereka hadapi. Saudara yang dikasihi Tuhan, permasalahan apa yang kita hadapi pada saat ini? Apakah kita berdampak dengan COVID-19 ini sehingga semua sudah digoncang? Masalah keuangan, masalah kesehatan, masalah pekerjaan. Dan mungkin semua sudah kompleks ya. Tapi pada pagi hari ini mari kita merenungkan, mengikuti firman Tuhan ini. Kita belajar bersama saudara. Ketika ada kelaparan di tanah Israel, ada seorang yang bernama Elimelek dan istrinya, kedua anaknya Mahlon dan Klion, saudara. Ketika ada kelaparan, apa yang mereka lakukan, saudara? Mereka pergi, lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda bersama istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Kita tahu Moab itu daerah apa, saudara? Ya, kita tahu daerah Moab itu daerah penyembah berhala. Nama orang itu ialah Elimelek, kita sudah tahu ceritanya ya, dan istrinya Naomi, anaknya Mahlon dan Klion. Seiring dengan waktu saudara, apa yang terjadi? Saya ketika merenungkan ini saudara, ketika mereka pergi ke Moab dan mereka menetap di situ, kira-kira berapa tahun? 10 tahun saudara. Alangkah mengerikan.
Di dalam kondisi permasalahan yang dihadapi, kita pergi ke suatu daerah. Nah, di sini kita akan diingatkan betapa apa yang terjadi, apa pahitnya sesudah kita bertindak meninggalkan dari daerah kita. Daerah Efrata dikatakan di sini yang memuji Tuhan pergi ke daerah Moab, daerah penyembah berhala. Apa yang dikatakan di sini? Berapa lama kemudian saudara, suaminya yang bernama Elimelek meninggal dunia, alias dikatakan di sini mati. Ya, mulai keadaan bukan semakin baik saudara. Ketika ada kelaparan itu masalah makan dan minum, tapi mereka mengambil tindakan untuk pergi ke suatu daerah. Makanya saudara di dalam bertindak kita harus hati-hati saudara. Ya, kita harus hati-hati di dalam bertindak. Kita harus minta hikmat yang daripada Tuhan. Gak lama kemudian suaminya meninggal saudara. Hidup harus berjalan. Seorang Naomi harus kehilangan suaminya. Dan kedua anaknya akhirnya menikah dengan perempuan Moab. Saudara, apa yang terjadi? Tidak lama kemudian kedua anaknya juga dipanggil Tuhan. Mahlon dan Klion. Tinggallah dalam sekejap 3 orang janda saudara. Bayangkan dalam rumah itu betapa pedihnya, betapa mengerikan saudara. Dan dikatakan di sini Naomi betapa pahitnya hidupnya saudara. Apa yang terjadi? Makanya dalam hidup ini kita jangan bermain-main saudara. Jangan bermain-main ketika ada masalah. Bagusnya kita lari kemana? Apakah kita pergi menghindar, lari ke tempat lain, menyembah ilah lain, menyembah berhala, berdukun? Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin ada sebagai orang Kristen, hari Minggu gereja, tapi hari lain juga ke tempat-tempat yang tidak Tuhan kehendaki. Masih bisa berdukun juga. Hati-hati saudara, apa akibatnya, apa dampaknya dari hal-hal yang kita lakukan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Ya, masalah silih berganti. Satu sisi betapa mengerikan hidup Naomi saudara. Di ayat 6 saudara, kita di sini. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Saudara, ini suatu tindakan dari Naomi. Dia tidak mau bertahan di daerah itu lagi. Apalagi ketika dia dengarkan di daerah di mana dia tinggalkan sudah tidak kelaparan lagi saudara. Memang mungkin di sini ada penyesalan yang dalam. Kehilangan suaminya, kehilangan kedua anaknya saudara. Tapi bagaimana kita bangkit dari keterpurukan, ini yang kita mau belajar di sini saudara. Kemudian Naomi berkemas untuk pulang ke Israel. Karena di Israel Tuhan memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Tapi ketika mereka berjalan, Naomi bilang gini, kalian pulanglah, jangan ikut saya. Pulanglah ke bangsamu, pulanglah ke Allahmu. Saya melihat di sini ada sisi positif yang menantunya lihat saudara. Kenapa Orpa dan Rut itu mau mengikut Naomi ini saudara? Saya percaya Naomi ini adalah orang yang sudah menabur yang baik. Karena hari gini saudara jarang-jarang mertua sama menantu itu akur saudara. Mungkin ada, maaf ya gitu. Tapi saudara jarang-jarang dan mungkin hampir tidak ada saudara. Kami akan ikut ke bangsamu kata mereka. Tapi di tengah jalan Orpa juga mengundurkan diri, dia harus pulang. Tapi bagaimana Rut? Dia bertahan saudara. Itu yang kita lihat di sini ayat 16, ayat 15. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi kata Rut, inilah saudara yang paling luar biasa. Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku dan Allahmu lah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahwa lebih daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Saudara, baru ini saya dengar cerita di Alkitab saudara, biasanya suami istri yang memisahkan ya janji pernikahan, ya maut yang memisahkan. Ini saudara seorang menantu
Katakan begitu ke mertuanya. Saya percaya Naomi di saat dia di Moab itu tetap dia menjadi Naomi yang baik bagi menantunya, saudara. Kalau dia seorang mertua yang jahat, tidak mungkin dia mengikut itu. Tapi bukan itu yang menjadi bahasan kita saat ini. Apa yang dilakukan Naomi, ayat 6 tadi, kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang. Ada satu tindakan untuk bangkit kembali hidup, menyembah Tuhan. Itu yang Tuhan mau bagi kita pada saat ini. Jangan lihat manusia, apa yang sudah di belakang kita, saudara. Saudara tahu, ketika dia bangkit untuk balik, berkemas untuk pulang ke daerahnya, saudara, Tuhan memakai Rut untuk menopang, memelihara hidup Naomi sampai akhir hidupnya, saudara. Itu yang mau kita lihat di sini. Bagaimana Rut mempertaruhkan nyawanya sampai maut memisahkan. Saudara, itu kalau Naomi tidak bangkit untuk pulang. Nah, mungkin ada selama ini kita sudah terpuruk, ya, seperti Elimelek ini, saudara, Rut, seperti Naomi ketika meninggal suaminya, meninggal kedua anaknya. Mungkin dia putus asa dan dia mungkin sudah tergeletak. Tapi di ayat 6 dia berkemas. Ada suatu bangkit, dia harus pulang. Nah, bagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin selama ini kita sudah lama terpuruk. Apalagi kondisi pandemi COVID-19 ini. Mari saudara, tidak ada jalan lain kecuali kita banyak memuji Tuhan. Ada amin? Hanya itu satu-satunya. Ya, kali-kali saya katakan, uangmu, depositomu tidak bisa menyelamatkan engkau saat ini. Seberapa juga, sebentar juga habis. Tapi ketika kita bangkit untuk berbalik kepada Tuhan, di sini kita melihat suatu hal yang luar biasa. Nah, dari perikop ini, saudara, ada berapa hal yang kita dapatkan. Yang pertama, hati-hati dalam mengambil keputusan, saudara. Hati-hati dalam mengambil keputusan. Itu yang bisa kita belajar. Ketika salah melangkah, memang selalu ada jalan keluar. Tapi kita akan mengalami banyak fase-fase dalam hidup ini yang tidak seharusnya kita alami hanya karena kebodohan kita di dalam melangkah, saudara. Ya, Tuhan tetap sanggup untuk mengubahkan hidup saudara dan saya. Katakan di sini, hati-hati dalam mengambil keputusan. Yang kedua, separah apapun persoalan saudara dan saya, selama kita mau berbalik kepada Tuhan, tetap ada jalan keluar. Ada amin? Ya, mungkin ada yang pernah salah melangkah dalam hidup ini. Tapi pada hari ini, mari kita bangkit, saudara. Saat ini kita banyak digoda dengan berbagai macam tantangan, khususnya di COVID-19 ini, saudara. Masalah ekonomi, masalah pekerjaan, tiba-tiba PHK, tiba-tiba harus kehilangan pekerjaan, keuangan jadi hancur-hancuran, anak mau sekolah. Ingat, saudara, selama kita berseru kepada Tuhan, tetap ada jalan keluar bersama dengan Tuhan. Yang ketiga, saudara, Tuhan akan pakai orang-orang untuk menolong kita. Ya, Tuhan akan pakai. Maksud saya di sini, saudara, yang pertama tadi hati-hati dalam mengambil keputusan. Yang kedua, separah apapun persoalan, jika kita mau berbalik, pasti Tuhan menolong. Yang ketiga, Tuhan akan pakai segala sesuatunya untuk memulihkan perekonomian kita kah, kesehatan kita kah, asal kita mau berbalik. Ketika dia mau pulang, saudara, ketika dia berbalik mau pulang ke Bethlehem, apa yang terjadi, saudara? Secara logikanya, bisa aja Rut dan Orpa pulang ke daerahnya, maka dia akan seorang ibu janda yang mungkin terkatung-katung akan hidup, saudara. Tapi apa? Tuhan pakai seorang Rut. Itu saya katakan, kita tidak tahu di dalam perjalanan hidup kita, siapa aja bisa Tuhan pakai untuk memberkati kita. Mungkin kita merasa seperti ini, dalam pelayanan, di dalam pekerjaan, udah putus nih, udah gak ada harapan. Saudara, siapa aja bisa Tuhan pakai untuk menolong saudara dan saya. Masalah keuangan, masalah makan dan minum. Mungkin kita boleh lihat, saya banyak kesaksian, dengar kesaksian dari jemaat. Di saat beras saya mulai habis, ada lagi yang telepon, ambil sembako. Ya, itu juga kami rasakan, saudara. Ya, aduh beras saya tinggal terakhir nih. Datang beras. Minyak saya nih tinggal terakhir. Datang minyak, saudara. Semua digerakkan Tuhan. Asal
kita mau berseru kepada Tuhan. Masa-masa COVID seperti ini, pandemi COVID-19 ini saudara, nggak ada jalan lain. Bagaimana Naomi bangkit dan berkemas, ya, putar haluan ke Tuhan, bukan ke dukun, bukan ke manusia lama, saudara. Ya, itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Katakan di sini, saudara. Satu lagi, saudara. Ketika Naomi berangkat dari daerah Moab, saudara, kita kan berpikir menantunya akan pulang. Ternyata Rut bertahan. Di mana kau mati? Di mana kau mati? Aku pun mati di situ. Bangsamulah bangsaku. Itu suatu hal yang luar biasa, saudara. Menolong seorang ibu janda sampai, padahal dia juga udah janda, saudara. Apa enggak luar biasa? Pembelaan Tuhan atas hidup seorang Naomi. Dan saya merenungkan seperti ini. Kenapa ya? Bukan Elimelek yang tinggal, kira-kira, atau anaknya yang tinggal. Kenapa Naomi? Di situ Tuhan ingatkan 1 Korintus 10 ayat 13. Memang Naomi lah yang Tuhan mampukan untuk menghadapi persoalan hidup ini. Makanya saudara, saya banyak mendengarkan ada yang ditinggal suaminya, ada yang ditinggal istrinya, bahkan ada yang ditinggal anaknya, saudara. Terus dia berkata seperti ini, kenapa ya bukan saya duluan? Kenapa dia duluan? Suami istri banyak seperti itu, saudara. Ya, kenapa bukan saya duluan? Tuhan katakan apa? Engkau yang mampu belakangan, saudara. Ya, kita yang mampu menghadapi itu, saudara. Di situ kita melihat bagaimana Naomi, ya, Tuhan tuntun sampai dia. Makanya saya katakan pahit menjadi manis. Ya, kita akan lihat Rut 4, saudara. Ya. Namun sebelumnya saya akan bacakan di ayat 20. Tetapi ia berkata kepada mereka, saya bacakan dulu Rut 1 ayat 20. Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkan aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Demikian dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan kosong yang Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini dikatakan pahit. Kalau kita mengikuti cerita Naomi, kita pun bisa mengatakan itu pahit, saudara. Tapi apa yang terjadi? Saya katakan tadi di awal, saudara. Sepahit apapun, tetap kalau dia bangkit, saudara, kita bangkit untuk kembali menyembah Tuhan, memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan, bertobat dan berbalik, saudara, pasti ada mukjizat yang terjadi. Ya, dia bilang pahit di situ, saudara. Tapi apa yang terjadi? Kita baca Rut 4 ayat 14. Makanya tadi kan yang sudah yang pahitnya, sekarang mau yang manis. Haleluya. Ayat 14. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasuklah kiranya nama anak itu di Israel. Dan dialah yang menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkan perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya, dan dialah pengasuhnya. Saudara, kalau kita mau mengikuti cerita perjalanan seorang Naomi, bagaimana pertemuan Rut dan Boaz, ya, di situ sebenarnya ceritanya sungguh indah, ya, apa namanya itu, true story, ya, kayaknya ceritanya hidup, saudara, bagaimana pertemuan Rut. Tapi satu hal saya melihat, waktu Rut mengatakan bangsamulah bangsaku, di situ juga mukjizat terjadi luar biasa atas Rut. Tuhan bertindak begitu luar biasa bagaimana pertemuan cintanya dengan seorang Boaz. Nanti Bapak Ibu boleh baca Rut 2-3, di situ ceritanya sangat indah, saudara. Ya, kalau kita mau ceritakan semua di sini itu nanti nggak cukup 1 jam. Ya, katakan di sini, saudara, bagaimana Rut mengatakan bangsamulah bangsaku. Suatu hal yang sangat luar biasa, saudara. Bagaimana pertemuannya dengan Boaz.
Nah, singkat cerita, tadi saya katakan di awal, yang pahit menjadi manis. Kalau kita melihat ceritanya Naomi ini yang sungguh mengenaskan, menyedihkan, tapi pada akhir hidupnya apa yang terjadi, saudara? Setelah saya pikir-pikir, saudara, kalau boleh mau dilihat, Naomi, Elimelek punya anak 2, punya menantu 2 otomatis. Ketika anaknya meninggal, menantunya ikut dia 1, yang 1 pulang ke bangsanya. Kalau mau dipikir, saudara, apa hubungannya Naomi dengan Ruth, saudara? Di situ kita melihat cara kerja Tuhan. Mereka mencari penebus di situ, yaitu Boaz. Itulah keluarga dari Elimelek, dan bertemu. Dan itulah Tuhan pakai untuk memelihara hidup Naomi. Maka dikatakan di situ, dialah yang menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya, perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Yes, sangat dahsyat, saudara. Dia kehilangan anak laki-laki, tapi Tuhan begitu memproses hidupnya. Tapi pada akhir hidupnya, makanya saya bilang kisah Naomi ini sebenarnya, saudara, happy ending, saudara. Mau hidup saudara dan saya happy ending, saudara? Amen. Ada amin? Amen. Kita pasti rindu, saudara. Kita pasti rindu bagaimanapun pahitnya hidup kita, manusia lama kita. Tuhan hanya merindukan pertobatan kita. Kita balik. Bagaimana ayat 6? Maka berkemaslah, garis bawahi. Berkemaslah Naomi untuk pulang ke daerahnya. Dan dia membawa menantunya, tapi di tengah jalan dia pun sebenarnya masih galau. Pulanglah kalian, biarkan aku sendiri. Biasa kan kalau orang yang sakit, yang sudah kepahitan. Terus ketika dia sampai di Israel, apa dikatakan? Jangan sebut aku Naomi, sebutkanlah aku Mara. Karena yang pahit karena Tuhan sudah melakukan yang pahit dalam hidup saya. Dia menyalahkan Tuhan, saudara. Padahal dia yang bertindak pergi ke daerah Moab karena kondisi masalah persoalan yang dihadapi ketika di Yehuda, Bethlehem itu, saudara. Jangan lagi menyalahkan Tuhan di dalam segala persoalan kita, saudara. Tuhan tidak pernah salah, dia selalu baik, pertolongannya tidak pernah terlambat. Sampai dia sampai di Israel, dia katakan, jangan sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, karena Tuhan sedang melakukan yang baik dalam hidup saya. Weh, saudara, ketika kita menyalahkan Tuhan, apa yang terjadi dalam hidup kita itu salah besar. Karena Tuhan tidak pernah salah dalam segala keputusan. Yang salah kita dalam bertindak, saudara. Sudah tahu daerah Moab itu daerah penyembahan berhala. Dan itu membuat anaknya pun mengambil 2 orang yang tidak seiman sebenarnya, saudara. Di situ kita melihat. Dan itu yang berdampak terus. Tapi di ayat 6, maka berkemaslah Naomi. Dia pulang, ambil tindakan untuk pulang, ambil tindakan untuk pulang kepada Tuhan, bertobat, mencari wajah Tuhan. Itu yang Tuhan mau pada saat ini, saudara. Ya, saya akan bacakan lagi di ayat 4-nya itu, saudara. Saya sangat senang. Dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya, perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Apa yang sudah pernah hilang, saudara, Tuhan akan kembalikan. Ya, sungguh luar biasa, saudara, penghiburan yang luar biasa. Sampai dia punya cucu, saudara. Ya. Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya, dan dialah yang mengasuhnya. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu, katanya pada Naomi, telah lahir seorang anak laki-laki. Lalu mereka menyebutkan namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Kalau kita mau lihat ceritanya di situ, saudara, akhirnya Ruth masuk di dalam silsilah Daud, suatu hal yang luar biasa. Ketika dia mengambil keputusan, bangsamu lah bangsamu, Tuhanmu lah Tuhanku. Di mana kau mati, aku pun mati di situ. Tidak ada yang dapat memisahkan kita kecuali maut. Itu suatu keputusan dari seorang Ruth, saudara. Dan itu yang Tuhan pakai, Ruth yang Tuhan pakai untuk menyertai, menemani Naomi sampai akhir hidupnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pahit menjadi manis. Ya, saat ini kita berdoa, saudara. Sepahit apa hidupmu? Apa yang kau alami saat ini? Masih ada jalan keluar, masih ada waktu untuk berbalik. Selagi kita masih hidup, selagi kita masih bernapas, masih ada waktu untuk kembali kepada Tuhan. Mari berkemas,
kembali kepada jalan Tuhan. Tuhan pasti menolong saudara dan saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami bersyukur Engkau Allah yang luar biasa bagi kami Tuhan. Firman-Mu ini mengingatkan kami, menegur kami Tuhan. Sepahit apapun hidup kami Tuhan, separah apapun hidup kami saat ini, mungkin ada yang sudah terkapar Tuhan, karena sudah menyembah ilah lain atau berbalik daripada-Mu Tuhan. Tapi pada pagi hari ini Tuhan Yesus, kami boleh datang, kami boleh berkemas Tuhan, kami boleh kembali kepada Tuhan, karena kami percaya bersama dengan Engkau pasti ada jalan keluar dalam segala persoalan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya pada pagi hari ini Engkau sanggup mengubahkan hidup kami dari sepahit apapun menjadi manis Tuhan. Hidup kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami responi firman-Mu pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita semua diberkati, amin. Amin. Ya, pahit menjadi manis, biar kita boleh mengingat hari ini ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan sudah buat. Bapak Ibu saya dikasih Tuhan, kalau engkau diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, dapat memberikan persembahan Bapak Ibu Saudara melalui transfer rekening ke BCA atas nama Winda Yanti, nomor rekening 23013596642. 23013596642. Dan bukti transfer dapat dikirim di nomor WA 0813 8733 0000 0813 8733 0000. Terima kasih. Kita percaya kalau kita menabur tidak ada yang tidak pernah menuai. Kita pasti menuai. Amin. Amin. Mari kita mau akhiri ibadah kita. Namun sebelumnya kita semua boleh bangkit berdiri. Kita akan deklarasikan lagu yang menjadi spirit untuk kita di GB Philadelphia. Allah turut bekerja. Nanti Bapak Pendeta Widada akan memimpin kita dalam doa syafaat. Haleluya. Allah turut bekerja dalam segala perkara. Allah berkuasa mengatasi segalanya. Yesus sanggup mengatasi semua masalahku. Yesus lebih besar dari
besar dari segalanya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jika engkau memiliki masalah, jika engkau memiliki suatu pergumulan, percayalah bahwa Yesus itu lebih besar dari saudara. Bahkan roh yang ditaruh di dalammu adalah lebih besar. Untuk itu angkat kedua tanganmu dan kita akan berdoa. Angkat tanganmu dan tanda menyerah. Fokus kepada Tuhan. Dan apapun yang menjadi masalahmu, percayalah pasti Tuhan menolong saat ini. Kami berdoa. Darah Tuhan Yesus, kasih setiamu Tuhan. Kami percaya Tuhan, bagi saudara-saudara kami yang mengangkat tangannya karena dia memiliki banyak masalah, yang memiliki banyak pergumulan, bahkan yang mengalami sakit hati, kami percaya Tuhan, kuasa-Mu Tuhan, sanggup Tuhan untuk membebaskannya Tuhan. Engkaulah yang sangat berkuasa Tuhan, bahkan pengampunan-Mu Tuhan bagi kami Tuhan yang begitu luar biasa, begitu sangat besar Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk kami boleh mengampuni. Cabut Tuhan sakit hati kami Tuhan, untuk kami boleh mengampuni saudara kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, pengampunan itu turun saat ini Tuhan. Dan pengampunan Tuhan itu yang boleh membebaskan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, segala pergumulan kami boleh naikkan hanya ke tangan kuasa-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami mengangkat tangan kami Tuhan, tanda kami menyerah kepada-Mu Tuhan. Dan saat kami menyerah kepada-Mu Tuhan, Engkau Tuhan yang berdaulat atas kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau yang membebaskan kami Tuhan. Engkau yang membebaskan kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, bagi saudara-saudara kami Tuhan yang saat ini mengalami kekurangan, Engkaulah Tuhan kami yang mencukupkan, Engkau Tuhan kami yang menyediakan, Engkau Tuhan kami yang memberikan kehidupan bagi kami. Kami percaya itu Tuhan, dan saat ini Tuhan berkat-Mu turun atas kami, berkat-Mu turun atas kami Tuhan. Engkau yang mencukupkan kebutuhan kami, Engkau yang mencukupkan apa yang kami perlukan Tuhan. Bahkan Engkau mengetahui Tuhan, bagaimana kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami berdoa juga untuk saudaraku yang sakit. Taruh tangan-Mu di dalam dadamu dan percaya bahwa Tuhan saat ini menjamah engkau. Jamah engkau Tuhan, jamah Tuhan. Dan segala sakit penyakit kami percaya saat ini dilenyapkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kesembuhan terjadi, kesembuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Saudara yang terkasih, percayalah bahwa saat ini saatnya engkau boleh semakin dekat kepada Tuhan. Saatnya engkau boleh semakin percaya kepada Tuhan, karena Dia adalah Allah yang satu-satunya, yang layak untuk disembah, yang layak untuk dipuji. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk gereja-gereja-Mu Tuhan yang saat ini belum bisa beribadah, tapi kami bisa melakukan ibadah melalui live streaming, melalui ibadah di dalam rumah-rumah. Ya, kasih setia-Mu Tuhan terus ada di dalam kehidupan umat-Mu. Jamahan-Mu Tuhan terus melimpah. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percayakan Tuhan bangsa negara ini ke tangan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan Engkau boleh memimpin Tuhan atas bangsa kami Tuhan. Engkau berikan hikmat-Mu Tuhan bagi para pemimpin bangsa kami Tuhan, sehingga bangsa ini Tuhan boleh dibawa ke dalam kehendak-Mu Tuhan. Bangsa ini Tuhan boleh menerima anugerah-Mu Tuhan. Bangsa ini boleh menerima pengampunan daripada-Mu Tuhan. Bangsa ini Tuhan boleh berkati Tuhan, sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami juga percayakan Tuhan setiap pelayan-pelayan-Mu Tuhan yang boleh melayani Tuhan di dalam ibadah Tuhan. Kuasa-Mu Tuhan menyertai mereka, dan setiap kesungguh-sungguhan Tuhan boleh untuk melayani Engkau semakin ditambah-tambahkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami akhiri Tuhan ibadah ini hanya ke tangan kuasa-Mu, dan apabila sebentar lagi kamu mau tinggalkan tempat ini, kami percaya Tuhan berkat-Mu atas kami boleh ada di dalam setiap kehidupan kami, dan hamba-Mu Tuhan mau menyampaikan permohonan berkat kepada-Mu.
Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena ibadah kita pagi hari ini sudah selesai. Tentunya sebelum kita akhiri, terlebih dahulu kita akan menerima berkat dari Tuhan. Untuk itu arahkan hati kita, angkat tangan, saya akan minta berkat dari Tuhan untuk kita semua. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, anugerah dan cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai, memimpin, memelihara, bahkan memberkatimu mulai dari saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kelak yang kedua. Saat datang kedua kalinya datang untuk mengangkatmu, menempatkan engkau di tempat di mana ia telah sediakan, yaitu di sorga, dan di sanalah untuk selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin.